Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahda dengan NIM 1704030055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai saham dan obligasi. Adapun literatur yang saya pakai dalam menyusun PowerPoint ini yaitu yang pertama menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menggunakan jurnal yang berjudul Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Coupon Rate, dan Likuiditas Obligasi terhadap harga pasar obligasi pada sektor keuangan. Dan adapun sumber-sumber lain, saya mendapatkannya dari internet yang dapat dilihat alamatnya di slide. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu saham. Menurut Bursa Efek Indonesia, definisi saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal, maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bahasa sederhananya, saham itu semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi, kalau punya saham, kamu berarti menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dari pemilikan saham. Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya saja investor membeli saham ABC dengan harga per saham sebesar 10.000, kemudian menjualnya dengan harga 10.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko saham. Saham memiliki beberapa resiko, antara lain yang pertama capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, PT XYZ yang dibeli dengan harga 10.000 per saham. Kemudian harga saham tersebut mengalami penurunan hingga mencapai Rp9.500 per saham. Karena takut harga saham terus menurun, maka investor menjual dengan harga 9.500 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp500 per saham. Yang resiko yang kedua yaitu resiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai penilaian saham. Penilaian saham ada 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Yang kedua, nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Yang ketiga ada nilai intrinsik, adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya, sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya.
Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Lalu kita akan membahas mengenai keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli. Ada beberapa keuntungan dari adanya obligasi ini. Yang pertama yaitu memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan umumnya lebih tinggi. Yang kedua, mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Capital gain adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan dihitung dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli suatu obligasi. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Obligasi bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank atau membeli saham ke bursa efek. Dan yang terakhir yaitu pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Jika itu obligasi negara, Anda tidak perlu khawatir karena sudah dijamin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi terbagi 3, yaitu jenis obligasi dilihat dari sistem pembayarannya. Ini pun terbagi 3 lagi, yaitu obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds, obligasi kupon tetap atau fixed coupon bonds, dan yang ketiga obligasi kupon variabel atau variable coupon bonds. Obligasi tanpa kupon. Dengan sistem ini tidak dilakukan pembayaran bunga atau kupon secara periodik, akan tetapi bunga atau kupon dan pokok utang dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo. Obligasi kupon tetap yaitu pada obligasi dengan sistem pembayaran kupon tetap, tingkat bunga atau kupon telah ditetapkan sebelum masa penawaran di masa perdana dan pembayarannya dilakukan secara periodik. Yang ketiga, obligasi kupon variabel. Pada sistem ini, tingkat bunga atau kupon ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan benchmark atau acuan tertentu. Contohnya seperti tingkat suku bunga perbankan. Adapun jenis yang kedua yaitu obligasi dilihat dari penerbit. Ini juga terbagi 3, yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Lebih jelasnya juga dapat dibaca pada slide yang saya tampilkan. Selanjutnya, jenis obligasi yang ketiga yaitu obligasi dilihat dari kepatuhan syariah. Ini terbagi 2, yaitu suku mudharabah. Obligasi syariah dengan sistem mudharabah yaitu dengan menggunakan akad kerjasama bagi hasil sehingga pendapatan yang diperoleh investor atau suku tersebut diperoleh setelah pendapatan dari emiten diketahui. Yang kedua ada suku ijarah. Suku ijarah merupakan obligasi berprinsip syariah di mana digunakan akad sewa menyewa antara emiten dengan investor di mana ujroh bersifat tetap. Karena ujroh tetap, maka bisa diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Ini kita membahas mengenai karakteristik obligasi. Obligasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Karakteristik keempat adalah obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara, jatuh temponya rata-rata 2 tahun. Yang kelima, obligasi punya indentur atau kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu instrumen investasi ini punya peringkat misalnya AAA, AA+, AA-, BB+, dan sebagainya. Terakhir yaitu mengenai harga obligasi. Obligasi memiliki harga sebagai bentuk investasi. Harga tersebut dapat berubah-ubah kapanpun karena berbagai faktor. Salah satunya ialah suku bunga. Apabila suku bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan turun dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Aulia Sahda. Saya ingin bertanya, apa kerugian dari obligasi? Terima kasih.
Baik, terima kasih Retno atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Saudara Afif untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya mengapa perusahaan perlu menerbitkan saham? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Afif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Retno terlebih dahulu. Apakah kekurangan dari obligasi? Obligasi memiliki beberapa kekurangan, antara lain yang pertama, obligasi ini tidak bisa dicairkan tiap saat. Apabila kamu membutuhkan dana darurat, maka obligasi ini tidak dapat dicairkan begitu saja secara tiba-tiba. Yang kedua, resiko uang tidak kembali. Jika perusahaan yang kamu investasikan mengalami kerugian, investor tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, ini biasanya terjadi pada obligasi swasta. Kalau obligasinya yang diterbitkan oleh negara, kamu bisa merasa aman karena obligasi ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Yang ketiga, kerugian yang ketiga yaitu risiko tingkat bunganya yang lebih tinggi. Bagaimana Saudara Retno? Apakah sudah dimengerti? Dimengerti oleh saudara, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Afif. Investasi saham dapat dilakukan dengan membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Setelah itu, ditentukan nominal dana yang ingin disisihkan, lalu tentukan saham yang diinvestasikan. Setelah rekening efek jadi, masyarakat dapat menyetorkan dana secara rutin atau menggunakan fasilitas auto transfer dari rekening pribadi setiap periode yang telah ditentukan. Setelah itu, melakukan pembelian saham secara rutin. Bagaimana Saudara Afif? Apakah dimengerti? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.